Cara budidaya ikan Kongo tetra atau Penacogrammus interruptus bagi pemula agar sukses. Ikan Kongo tetra, Micralestes interruptus Penacogrammus interruptus, merupakan jenis ikan hias termasuk ke dalam famili Characidae dan berasal dari Afrika. Ikan Kongo tetra ini merupakan salah satu jenis ikan hias yang mudah berkembang biak. Ikan Kongo tetra jantan lebih mahal dibandingkan dengan betinanya. Karena ikan jantan lebih menarik dengan adanya sirip punggung yang memanjang menyerupai rumbai-rumbai yang bisa menyentuh sirip ekor. Di bawah cahaya lampu, ikan jantan juga biasanya memancarkan cahaya yang berwarna emas dan turkois. Ikan Kongo tetra ini hidup dengan baik di lingkungan dengan temperatur 25–27 derajat Celcius. Perbedaan harga antara ikan jantan dan ikan betina tersebut mendorong pembudidaya berusaha menghasilkan ikan jantan lebih banyak atau semuanya jantan. Namun, secara konvensional untuk tujuan tersebut pembudidaya harus menambah jumlah induk ikan yang tentunya akan menambah biaya produksi. Untuk itu teknik yang bisa digunakan untuk menghasilkan semua ikan Kongo jantan yaitu seks reversal dengan menggunakan hormon androgen 17-metiltestosteron. Pemeliharaan induk ikan Kongo tetra. Pemeliharaan calon induk ikan Kongo untuk pematangan gonadnya dilakukan dalam akuarium yang terpisah. Pakan yang baik untuk pematangan gonad yaitu cu merah beku atau segar, dengan frekuensi pemberian pakan sebanyak 3 kali sehari hingga ikan kenyang. Untuk menjaga kualitas air, lakukan penyiponan terhadap kotoran ikan dan sisa makanan yang tidak termakan, kemudian air diganti sebanyak 30% dari volume air akuarium setiap hari. Pemijahan ikan Kongo tetra. Pemijahan ikan Kongo tetra sebaiknya dilakukan secara massal dengan perbandingan ikan jantan dan betina 3:5. Induk yang telah matang gonad ditandai dengan perut gendut. Kemudian masukkan indukan tersebut ke dalam akuarium pemijahan. Pada umumnya induk jantan selalu siap dikawinkan sehingga pemilihan induk hanya dilihat dari keseragaman besarnya dengan harapan kualitasnya akan sama. Dalam akuarium pemijahan, diberi 4–5 eceng gondok sebagai substrat pemijahan. Biasanya di sela-sela akar eceng gondok banyak telur ikan meskipun sebenarnya telur-telur tersebut tidak menempel sehingga saat eceng gondok digoyang, telur-telur akan jatuh ke dasar akuarium. Telur-telur yang ada di dasar akuarium disifon dengan selang sipon secara hati-hati agar tidak rusak. Setelah itu telur-telur tersebut dipindahkan ke dalam akuarium penetasan. Indukan yang telah bertelur dibiarkan dan dipelihara di akuarium dengan pemberian pakan dan pergantian air seperti biasa. Setelah dilakukan pemanenan telur sebanyak 4–5 kali. Induk ikan Kongo jantan diganti dengan induk jantan yang baru. Ikan jantan yang sudah digunakan untuk pemijahan tersebut dipelihara dalam akuarium pematangan untuk dimatangkan lagi. Begitu pula dengan induk betina yang sudah memijah ditandai dengan perut menjadi ramping diambil dan diganti dengan betina yang baru. Penetasan telur dan pendederan larva atau benih ikan Kongo tetra. Penetasan telur dilakukan pada akuarium yang terpisah dari akuarium pemijahan. Telur-telur yang dimasukkan ke dalam akuarium penetasan ditambahkan metilen blue 1 mg per liter air akuarium untuk mencegah serangan jamur. Pakan mulai diberikan pada larva yaitu pada saat cadangan makanan berupa kuning telur mulai habis. Pakan yang diberikan pada larva ikan Kongo tetra yaitu berupa Naupli artemia hingga ikan berumur 2 minggu. Setelah itu diberi pakan berupa cacing rambut atau kutu air. Pemberian pakan ini dilakukan 3 kali sehari. Untuk menjaga kualitas air maka lakukan penyiponan setiap hari dan pergantian air kurang lebih 30% volume air akuarium penetasan. Air yang digunakan yaitu air tandon yang telah disiapkan sehari sebelumnya. Setelah ikan berumur 1 bulan, kepadatannya dijarangkan agar pertumbuhan ikan tidak terhambat. Cara memproduksi lebih banyak ikan Kongo tetra jantan. Untuk menghasilkan ikan jantan lebih banyak dalam setiap siklus produksi, maka bisa dilakukan dengan cara diferensiasi kelamin dengan menggunakan hormon. Pada ikan Kongo tetra telah berhasil dilakukan pengarahan kelamin menjadi jantan dengan menggunakan hormon 17-methyltestosteron. Dengan dosis 25 mg per liter air selama 8 jam melalui perendaman telur pada saat bintik mata yang terjadi sekitar 50 jam setelah pemijahan. Rendam sebanyak 1000–2000 butir telur per liter air hormon. Selama perendaman, aerasi tetap diberikan.
Setelah waktu perendaman selesai, air hormon dibuang dan diganti dengan air tandon yang baru. Demikian artikel pembahasan tentang panduan lengkap cara budidaya ikan Kongo Tetra Penacogrammus interruptus. Bagi pemula agar sukses, semoga bermanfaat dan jangan lupa ikuti postingan kami berikutnya. Sampai jumpa.